Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Putu Hari Gunawan, SSI, MSI, MSc. Perkenalkan, nama saya Yesika Anglila Serafina dengan NIM 13012132006 akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Sentimen terhadap Tanggapan Publik terkait penggunaan mobil listrik di Indonesia dengan metode support vector mesin dan random forest. Latar belakang dari penelitian saya yaitu yang pertama, perubahan sumber energi. Sumber energi dunia yang sudah mengalami beberapa kali perubahan dari yang awalnya mayoritas menggunakan biomasa seperti kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan energi, berubah menjadi fosil seperti batu bara, minyak, dan gas bumi yang dipicu oleh revolusi industri. Penggunaan energi fosil yang semakin tinggi menyebabkan kenaikan emisi gas rumah kaca sehingga iklim menjadi tidak stabil serta meningkatnya suhu bumi dan kenaikan permukaan laut. Lalu yang kedua, pencarian sumber energi alternatif. Untuk memperlambat perubahan iklim dan mengembangkan sumber daya energi yang berkelanjutan, masyarakat dunia harus mendukung perubahan energi besar dari bahan bakar fosil menjadi penggunaan sumber energi alternatif seperti tenaga listrik untuk kendaraan. Lalu yang ketiga, penerimaan kendaraan listrik. Penerimaan kendaraan listrik di suatu negara sangat dipengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap kendaraan listrik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan analisis sentimen tanggapan publik terhadap penggunaan mobil listrik di Indonesia untuk mencari opini positif, opini negatif, maupun opini netral. Lalu selanjutnya, tujuan dari penelitian saya itu yang pertama, mengetahui sentimen masyarakat terhadap topik tanggapan publik terkait penggunaan mobil listrik di Indonesia. Lalu yang kedua, menganalisis sentimen dengan menggunakan metode support vector mesin dan random forest. Dan yang ketiga, mengukur tingkat akurasi yang dihasilkan dengan metode support vector mesin dan random forest. Lalu selanjutnya, untuk penelitian terkait akan ada 4 penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian, yaitu yang pertama, pada penelitian analisis sentimen transportasi online menggunakan ekstraksi Victor model word to fact, text embedding, dan algoritma support vector mesin pada aplikasi Gojek mendapatkan akurasi sebesar 87%, presisi sebesar 93%, dan recall sebesar 93%. Sedangkan pada aplikasi Grab mendapatkan akurasi sebesar 82%, presisi sebesar 99%, dan recall sebesar 83%. Lalu, pada penelitian penggunaan metode SVM dan random forest untuk analisis sentimen ulasan pengguna terhadap KAI akses di Google Play Store. Metode SVM mendapatkan hasil akurasi sebesar 97%, sedangkan random forest mendapatkan akurasi sebesar 93%. Pada penelitian, analisis sentimen terhadap penggunaan Gojek dan Grab pada media sosial Twitter menggunakan random forest, metode random forest mendapatkan akurasi sebesar 76,25%. Pada penelitian analisis sentimen ulasan aplikasi Dana dengan metode random forest mendapatkan akurasi sebesar 84%, presisi sebesar 84%, recall sebesar 84%, dan F1 score sebesar 84%. Selanjutnya, analisis sentimen. Analisis sentimen merupakan teknik natural language processing untuk menganalisis suatu emosi dalam suatu teks dengan cara mengidentifikasi kata. Dalam penelitian ini, analisis sentimen digunakan untuk mengklasifikasikan tanggapan publik terhadap pengguna mobil listrik di Indonesia. Opini tersebut berupa opini positif, opini negatif, dan opini netral. Selanjutnya,
metode. Support vector machine merupakan metode klasifikasi yang termasuk dalam supervised learning yang mampu mencari hyperplane terbaik dengan cara memaksimalkan jarak antar kelas. SVM digunakan untuk mengklasifikasikan dataset yang sudah diolah pada tahap preprocessing. Data yang diinput telah diberi label ke dalam kelas opini positif, opini negatif, dan opini netral. Pada penelitian ini, SVM mengambil peran sebagai metode yang mengklasifikasikan teks dan hyperplane, serta dalam penelitian ini penulis akan membandingkan hasil keakurasian dari masing-masing kernel yang dimiliki SVM. Selanjutnya, metode random forest. Random forest digunakan untuk mengklasifikasikan dataset yang sudah diolah pada tahap preprocessing. Data yang menjadi input telah diberi label ke dalam kelas opini positif, opini negatif, dan opini netral. Dan pada penelitian kali ini, random forest digunakan untuk klasifikasi dengan memanfaatkan sejumlah besar pohon keputusan selama proses pelatihan. Selanjutnya, ukuran performa model. Ukuran performa model diukur menggunakan nilai presisi, akurasi, recall, dan F1 score. Keempat nilai tersebut dihasilkan dari perhitungan confusion matrix yang mana akan mengolah nilai true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Selanjutnya, perancangan sistem. Kita mulai pemodelan, lalu kita inputkan dataset yang akan di preprocessing. Data tersebut dari data yang sudah di preprocessing dilakukan klasifikasi dengan SVM dan random forest, lalu dicari hasil evaluasinya, dan nanti outputnya akan mendapatkan hasil dari confusion matrix, lalu selesai. Lalu selanjutnya, dataset yang digunakan pada penelitian ini merupakan tanggapan publik terhadap penggunaan mobil listrik di Indonesia pada aplikasi X. Dataset dikumpulkan dengan cara melakukan crawling data. Pelabelan yang digunakan dilabeli menjadi 3 kategori, yaitu opini positif, opini negatif, dan opini netral. Selanjutnya, pada tahap preprocessing, pertama kita akan melakukan cleansing. Cleansing adalah proses menghilangkan sebuah kata-kata dan tanda baca yang tidak diperlukan. Lalu yang kedua, casefolding. Casefolding merupakan proses mengubah semua huruf kapital dalam teks menjadi huruf kecil. Lalu yang ketiga, stop word removal. Stop word removal merupakan proses menghilangkan kata yang tidak mempunyai makna atau tidak penting dan kurang berpengaruh dalam proses klasifikasi. Lalu yang keempat, stemming. Stemming adalah proses yang bertujuan untuk memetakan kata menjadi bentuk kata dasar. Lalu yang kelima, tokenization, yaitu proses membagi atau memecah sebuah kalimat menjadi kata-kata. Selanjutnya, evaluasi. Pada tahap evaluasi akan menggunakan confusion matrix yang akan dihitung 3 metrik evaluasi yang memberikan gambaran lebih mendalam tentang kinerja klasifikasi. Terdapat 2 variasi skenario yang dilakukan di dalam penelitian ini, yaitu skenario yang pertama,
mencari tingkat keakurasian tertinggi dari membandingkan dari masing-masing kernel yang dimiliki SVM. Lalu, skenario yang kedua, membandingkan hasil dari beberapa pohon keputusan yang terdapat pada random forest yang dimana data tersebut didapat dari hasil preprocessing dataset yang telah diinputkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.